Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Safira, NIM B1023181043. Nah, di sini saya akan mereview atau memberikan penilaian pada aktivitas e-marketing yang saya pilih perusahaannya, yaitu perusahaan retail e-commerce Lazada. Sebelumnya, kita kenalan dulu sama perusahaan Lazada ini. Oke, jadi Lazada ini diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapura, dan Lazada Filipina dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan 6 negara tersebut. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce. Hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internal asal Jerman yaitu Rocket Internet. Jadi Rocket Internet ini juga sukses menciptakan berbagai perusahaan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia yang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Lazada ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori. Mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment, termasuk cash on delivery atau biasa kita sebut COD, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapatkan barang-barang baru yang diinginkannya. Oke, nah jadi di Lazada ini dia mempunyai aplikasi yang kita bisa akses di Android maupun di iOS. Nah, jadi dia bisa diakses melalui Apple App Store atau Google Play atau yang bisa kita sebut Play Store. Nah, jadi tinggal klik aja, cari aja di pencarian Lazada tuh pasti langsung aja muncul aplikasinya nih. Lazada juga mempunyai website yaitu lazada.co.id, bisa dikunjungi di internet. Oke, selanjutnya ini kita akan mereview bagian sosial medianya Lazada. Nah, di Lazada ini banyak banget nih sosial medianya. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, Facebook, dan Twitter. Nah, sosial medianya ini di Instagram, Lazada ini mencapai 2,9 juta followers atau pengikut. Kemudian di TikToknya sendiri juga mencapai 2,2 juta followers. Dan di YouTube subscribernya mencapai 512.000 dan di Facebook ada 31 juta, wow. Dan ada di Lazada juga yang bagian Twitter saya itu mencapai 427.000 pengikut. Wah, sebagian besar pebisnis memanfaatkan media sosial tersebut untuk pemasaran online termasuk Lazada. Nah, kita bisa lihat di fanpage Lazada di Facebook. Saat artikel ini dibuat, jumlah like fanpage Lazada adalah lebih dari 15 juta orang di Facebook dan sekarang sudah mencapai 31 juta like fanpage di Facebook Lazada ya. Luar biasa sekali. Dan fans ini adalah target market yang sangat potensial para pengguna Facebook yang selalu terhubung dengan bisnis Lazada. Jadi ini yang dilakukan oleh Lazada, melakukan iklan-iklan di berbagai website dan salah satunya ini ada di Facebook. Nah, jadi ini untuk meningkatkan jumlah audiens mereka. Setiap kali saya main-main TikTok, pasti nih saya ketemu namanya Lazada. Ketika saya main scroll TikTok, ketemulah saya dengan konten Lazada. Nah, saya akan berikan contoh di sini itu untuk memikat atau untuk mengajak teman-teman atau pengguna TikTok untuk kenalan nih sama Lazadanya. Oke, saya akan langsung aja tunjukin videonya. Kalau kita berbicara tentang SEO atau Search Engine Optimization untuk situs e-commerce, maka lazada.co.id adalah salah satu pesaing yang sangat berat. Bagaimana tidak, berbagai kata kunci populer yang tingkat persaingannya sangat berat berhasil dimenangkan oleh situs ini di Search Engine Google. Beberapa kata kunci populer yang dibidik oleh Lazada dan tingkat pencariannya cukup banyak, diantaranya adalah toko online, belanja online, jual pakaian, pakaian wanita, pakaian pria, dan masih banyak lagi.
Situs Lazada berhasil menempati posisi yang sangat strategis di Google. Bisa dibayangkan beberapa banyak traffic gratis yang didapatkan oleh situs e-commerce ini dari search engine Google setiap hari. PPC adalah singkatan dari pay per click, yaitu sebuah metode pemasaran digital di mana pengiklan membayar biaya setiap kali salah satu iklan mereka diklik oleh pengguna. Pada dasarnya, ini adalah cara tercepat untuk membeli kunjungan pelanggan ke situs, daripada mencoba untuk memperoleh kunjungan tersebut secara organik. Iklan yang berada di mesin pencarian adalah salah satu bentuk PPC yang paling populer. Ini memungkinkan bagi pengiklan untuk menawarkan penempatan iklan di link sponsor mesin pencari ketika seorang sedang mencari kata kunci yang berkaitan dengan penawaran bisnis mereka. Lazada menawarkan program afiliasi. Ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan, yaitu memberdayakan orang lain untuk menjual produk dengan pembagian komisi yang sudah ditentukan. Sebenarnya tidak harus dengan program afiliasi saja, tapi bisa juga dengan sistem reseller atau dropship. Nah, semakin banyak affiliate marketer yang bergabung dengan Lazada, maka potensi penjualan akan semakin tinggi dan sekaligus akan memboost brand Lazada itu sendiri. Nah, berbeda dengan sistem dropship atau reseller, si pengecer tidak wajib menyebutkan supplier mereka sehingga kemungkinan besar tidak ada proses branding ke end consumer. Kemudian Lazada berkolaborasi dengan para blogger. Berkolaborasi dengan para blogger adalah salah satu strategi pemasaran yang rutin dilakukan oleh Lazada. Kerjasama ini bisa dalam bentuk artikel, ulasan program, event Lazada, artikel ulasan produk Lazada, dan lain-lain. Dan tidak jarang pihak Lazada rela mengeluarkan uang untuk sebuah artikel dari blogger. Nah, blogger memang punya tempat tersendiri di hati masyarakat karena tulisan-tulisan mereka banyak membantu untuk pengguna internet yang membutuhkan informasi atau ulasan. Ketika kita ingin membeli sebuah produk, katakanlah sebuah smartphone, biasanya kita akan mencari ulasan tentang produk tersebut di internet. Nah, ulasan-ulasan dari blogger tersebut banyak kita temukan di internet dan seringkali artikel-artikel blogger tersebut mempengaruhi keputusan calon pembeli. Selain dari blogger, dia juga ada Lazada sendiri juga ada berkolaborasi dengan artis-artis terkenal seperti Lee Min Ho, artis dari Korea Selatan, kemudian Agnes Monica, dan ada berbagai artis dari luar negeri maupun tanah air. Ini salah satu untuk memikat konsumen karena daya tarik dari artis yang diajak collaboration. Lazada promosi di via Google AdWords. Jadi para pembisnis online tidak asing lagi dengan Google AdWords. Layanan periklanan milik Google ini memang salah satu pemasaran yang biasa diandalkan untuk promosi online. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Lazada untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan yang tertarget. Nah, saya coba cari pakai kata kunci beli HP Oppo dan situs Lazada menguasai kata kunci tersebut. Email marketing ini merupakan salah satu cara pemasaran yang sering dilakukan bagi bisnis online. Adanya email marketing ini membuat bisnis yang Anda jalankan dapat berkembang ke depannya. Selain itu, adanya email marketing membuat Anda dapat terhubung secara terus-menerus kepada para pelanggan. Hal ini membuat antara kedua belah pihak dapat terjaga baik dan saling evaluasi yang diperlukan oleh jangka panjang. Nah, ketika saya download aplikasi Lazada ini, saya langsung dikirim email secara otomatis gitu, email dari Lazada. Isinya itu tentang promosi-promosi apa aja, ada fitur-fitur apa aja. LazMall, salah satu kanal utama Lazada yang memudahkan konsumen mendapatkan produk otentik berkualitas tinggi serta memudahkan brand memiliki kehadiran virtual untuk jangkau pasar luas, meluncurkan 5 fitur baru. Kelima fitur ini adalah brand untukmu, brand directory, tombol follow, Lazada murah nampol, dan brand Omega Offer. Ada 5 fitur LazMall. Yang pertama yaitu brand untukmu. Tampilan rekomendasi brand dan produk yang sesuai dengan apa yang selama ini dicari konsumen ketika menggunakan aplikasi Lazada. Yang kedua, brand directory. Konsumen dapat mengakses dan menjelajahi direktori lengkap dengan berbagai brand ke seluruh kategori untuk menemukan produk yang mereka inginkan dengan mudah. Yang ketiga, tombol follow. Hadirnya tombol follow sehingga konsumen dapat mendapatkan informasi serta penawaran terkini untuk brands yang mereka sukai. Yang kedua, LazMall murah nampol. Fitur yang menampilkan produk dengan penawaran harga terbaik dari brand di LazMall yang disertakan dengan perbandingan informasi harga dari tempat yang lain. Kemudian brand Mega Offer, yaitu fitur yang khusus menampilkan brand yang sedang memiliki diskon atau promo menarik. Visual marketing di Lazada
Jadi visual marketing ini adalah suatu cara mengkomunikasikan brand atau produk dengan menggunakan gambar, video, atau media visual lainnya. Hal ini bekerja dengan menggunakan konten visual yang diciptakan untuk membentuk identitas merek. Visual marketing dapat digunakan membangun koneksi atau pendekatan emosional dengan pelanggan Anda secara lebih personal, cara interaktif, dan pada akhirnya akan membantu mengarahkan penjualan. Ini artinya produk Anda membutuhkan image dan grafik yang menakjubkan atau video dan tampilan visual untuk di-share. Nah, ini dia salah satu contoh visual marketing oleh Lazada. Bebaskan keinginanku. Sisa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Butuh pulsa super cepat dan gak ribet? Kamu bisa dapetin itu sekarang di Lazada. Praktis dan tanpa tambahan biaya apapun. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, sistem e-commerce Lazada sangat diminati oleh para konsumen. Kenaikan penjualan disebabkan karena tersedianya beraneka ragam kebutuhan elektronik dan kebutuhan lainnya yang menjadi segmen penjualan perusahaan. Tidak memerlukan proses yang rumit dalam melakukan pembayaran dan konsumen diberikan kemudahan dengan pihak pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan dilayani dengan sistem pengiriman yang baik. Keunggulan Lazada adalah mereka berfokus pada daerah layanan mereka sendiri yang bersifat regional, seperti Lazada ID berfokus pada pelayanan kepada konsumen di seluruh Indonesia. Belanja di Lazada akan menemukan beraneka ragam macam produk yang tersedia, memiliki berbagai diskon yang menarik untuk ditawarkan. Website yang mempunyai fitur user-friendly, bebas ongkos kirim, bisa juga dengan COD, pengiriman barang yang cepat. Lazada juga harus meningkatkan kualitas keamanan dengan penambahan fitur-fitur keamanan data, peningkatan kemudahan penggunaan terutama pada aplikasi untuk lebih memudahkan transaksi, dan peningkatan dalam meminimalisir risiko dan hal lain seperti mempermudah lagi proses pengembalian dana atau refund. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya undur diri. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.